teman-teman, pada hari ini saya bertugas untuk menyampaikan renungan. Alangkah baiknya sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini, yang pada saat ini hamba akan menyampaikan renungan untuk teman-teman. Sekiranya Tuhan, firman yang Kau berikan kepada teman-teman bisa berguna bagi teman-teman untuk kehidupannya Tuhan. Sertai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan, biarlah apa yang menjadi rema kehidupan mereka bisa berguna Tuhan. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah salib-Mu yang diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya akan menyampaikan satu renungan saya, yaitu bertema tidak ada dalam pusat kehendak Tuhan. Yaitu saya ambil dalam perjanjian lama, yaitu di 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai ke 5, yaitu Daud dan Batsyeba. Kalian semua tahu kan, di mana Raja Daud ini menginginkan istri seseorang, dan di pikirannya dia juga selain menginginkan istri seseorang, dia merencanakan pembunuhan yang itu sangat dibenci oleh Tuhan. Mari kita baca. Itu pasal 11 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu itu raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Maka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun di tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ayat ketiga, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria, orang Het. Ayat keempat, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan dirinya dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat 5, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitakan kepada Daud, demikianlah aku mengandung. Stop sampai di situ. Dalam kisah Daud pada Samuel ke-11 ini keputusan yang salah, yaitu Batsyeba adalah istri Uria. Di sini kenapa tidak menjadi kehendak Tuhan? Ada 3 hal yang salah, yaitu Daud salah waktu, salah tempat, dan salah orang. Dan mari kita bahas lagi kenapa dia salah waktu. Pada saat itu di ayat ke-1, pada pergantian tahun, pada waktu itu raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Dari sini ayat yang 1, kenapa dia waktu yang salah, dan di mana saatnya itu pada pergantian tahun. Pada waktu itu raja-raja biasanya maju untuk berperang. Namun Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon. Jadi Raja Daud tidak ikut berperang. Kedua, tempat yang salah. Dia itu tempatnya di istana, bukan di medan perang. Seharusnya dia di medan perang, dia di istana yang enak-enakan tidur. Dan dimana juga itu menjadi suatu tanggung jawab Daud yang salah. Yang kedua, bisa dijadikan arti dalam kehidupan kita. Kita yang seharusnya mempunyai tanggung jawab besar dalam kehidupan kita, namun kita melupakan tanggung jawab kita begitu saja. Yang ketiga, orang yang salah. Dia melihat orang yang salah, yaitu dia sudah melihat istri orang lain, yaitu termasuk itu dia sudah bertemu dengan orang yang salah, yaitu dimana si Daud ini kan orangnya kan yang mempunyai kuasa atas ajudan-ajudannya yang di ayat keempat ini ya, yaitu istri dari Uria. Saat itu
Daud berpikir, bagaimana aku bisa mendapatkan istri Uria ini. Nah, kala jatuhnya pikiran si Daud ini untuk membunuh Uria, yaitu dengan cara dia mengangkat Uria sebagai tangan kanannya atau tangan kanan untuk berperang, yaitu disuruh paling barisan depan sendiri memimpin pasukan. Dan disitu juga ketika mungkin Uria langsung mati dilibas oleh tentara-tentara musuh. Dan disitu juga termasuk yang salah sih kalau saya lihat di ayat kelima ini. Dan saat dia sudah menginginkan sesuatu yang terjadi, yang menginginkan yang salah, maka timbullah hal yang salah juga. Dan di sini juga ayat kelima, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahu kepada Daud, demikianlah aku mengatur. Kejahatan yang diberikan oleh Daud ini sangatlah buruk, yaitu begitu buat Daud ini termasuk kotor juga. Makanya saat ini juga ketika Daud mengetahui hal ini, Daud langsung terasa malu kepada Tuhan dan dia bertobat kembali. Dan pelajaran buat kita, mengapa sih Daud ini tidak ada dalam kehendak Tuhan itu tadi, ya itu 3 hal yang saya bicarakan tadi. Dan pelajaran yang kita petik yaitu kalau kita sudah ada di tempat yang benar, waktu yang benar, dan orang yang benar, kita harus memposisikan diri kita dengan benar. Dan waktu dan 3 hal itu benar dalam hidup kita harus benar terus dalam Tuhan. Mari renungan ini saya akan tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana hamba sudah memberitakan sedikit renungan untuk kepada teman-teman. Biarlah setiap aktivitas yang mereka sertai Tuhan, dan biarlah firman yang kuserahkan kepadamu bisa berguna Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.